Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga kita diberikan kebahagiaan, keberkahan untuk mengikuti diseminasi budaya positif Ibu Bapak Guru. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, alhamdulillah saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor siap mendiseminasikan budaya positif terutama kepada rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah kepada guru dari SDN Ciangger 03 alhamdulillah telah memenuhi undangan. Terima kasih sudah hadir Ibu, Bapak, dan kepada guru, terutama kepada rekan sejawat guru di SDN Ciangger 01. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 tentang aksi nyata budaya positif. Nah, Bapak Ibu, tampilkan. Bapak Ibu, saya menghimbau mengajak kepada seluruh sekarang dibuka CGP Angkatan 11. Sudah pada daftar belum? Kenapa belum? Kenapa? Harus bergerak, ya betul. Betul sekali Bapak Ibu. Kita harus tergerak dari dalam diri kita. Banyak sekali manfaatnya. Selain menambah ilmu pengetahuan bagi kita sebagai pendidik, menambah pertemanan juga. Sebagai saya, banyak sekali pengalaman kekeliruan dalam selama ini mengajar, dalam mendidik anak. Banyak sekali kekeliruan. Nah, pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, tahu tidak budaya positif? Siapa yang mau menjawab? Ayo, kalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kali. Ya, Di depan. ya, saya Bapak Ibu. Budaya positif itu, ya, saya juga baru baca, alhamdulillah. Untuk budaya positif itu tentang rapian, ya Bu. Rapian. Ya, masuk. Masuk. Ya, ya. Jadi budaya positif itu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam segi kerapian, bahasa, sopan santun, dan tingkah laku. Nah, itu kan harus disesuaikan atau dibudayakan agar kelak jika dia lulus dari SD, SMP, dan SMA dan kuliah kerja itu sudah dibiasakan untuk kerapian. Nah, banyak sekali ya PR gitu ya. Peserta didik itu berangkat dari rumah, pakaiannya tidak dimasukkan untuk berangkat ke sekolah, terus bahasanya, terus tutur bahasa. Yang pertama yaitu kepada teman sejawat. Ya, jika teman itu tidak bisa, maka teman tersebut itu menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak bisa dikatakan. Contohnya maaf, kan ngadoa, ya kan? Nah, seharusnya itu bilangnya bentar. Yang ikut itu kan doa. Ya. Terus bahasa binatang, kecuali binatangnya ada
baru diucapkan. Misalnya, ya ada teman bilangnya asal ya menggunakan bahasa binatang, ya punten, anjing, anjing kata ayam, berarti untuk diucapkan karena baturan teh sok anjing, ya, kalau itunya itu yang seharusnya itu dari segi bahasa kepada teman, terus pakaian gitu. Nah untuk memotivasinya berarti peserta didiknya itu kita kan mendidik, berarti dari segi kerapihan kita dulu ya. Apakah kita sudah rapi? Ya insya Allah kita akan mengajak kepada angkatan kelima. Angkatan kelima, cuma di tengah perjalanan, banyak sekali liku, prosesnya luar biasa. Itu kata-katanya itu untuk pendaftaran itu ada 1.000 atau 300 kata. 1.000 perimanya. Itu satu pertanyaan. Kalau kurang dari situ, itu merah. Jadi minimal itu ya bisa dilanjut gini ya biasalah bisa gitu ya. Mudah-mudahan angkatan berikutnya kalau udah ada dibuka insya Allah ikut karena pengalaman yang sangat berharga ya, pengalaman sangat berharga. Dari pengalaman itu kita banyak motivasi yang sangat luar biasa. Model saya dari Mas 2 ke channel 03, alhamdulillah ya banyak pengalaman dan banyak saudara. Itu pas hijrah terbaik penting gitu, cuma orangnya gitu. Yang penting kita mengikuti budaya yang kita tinggal sekarang. Jangan ikuti budaya yang kita dari awal, tapi kita ikuti budaya ini bagaimana karakternya ya. Jadi jangan tarik ulur. Jadi kita mengikuti budaya yang di Amal atau Desa Warga Jaya. Alhamdulillah dengan sepenuh hati saya di sini sangat bahagia ya, punya rekan-rekan sejawat ya perjuangan itu aja Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dulu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ternyata teman kita sudah ada yang lebih dulu daripada saya untuk mengikuti guru penggerak. Saya di angkatan 7 Pak. Alhamdulillah tidak lolos. Tidak lolos Pak, di angkatan 7 saya tidak lolos. Tapi dalam hati saya itu menjadi cambuk bagi saya Pak. Bapak harus semuanya harus lebih semangat, apalagi sudah pernah mengikuti. Jadi ada gambaran, oh bagaimana SI ini yang diinginkan itu seperti apa. Seperti saya di angkatan ke-7 tidak lulus, bahkan dari SI pun saya tidak lulus. Karena apa? Saya tidak mengerti apa yang diinginkan esai tersebut. Nah makanya Bapak Ibu sekarang angkatan 11 dibuka. Saya Haji Saya pakai kaos. nggak apa-apa. Budaya positif Bapak Ibu. Dari kata budaya. Budaya itu apa sih? Budaya itu apa? Kebiasaan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit budaya positif, budaya itu artinya kan kebiasaan. Berarti budaya positif itu kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif di lingkungan sekolah. Kebiasaan itu berarti kan tidak muncul dengan sendirinya, harus kita biasakan. Nah, kebiasaan positif itu salah satunya mungkin atau gini, secara keseluruhan secara
tutur kata, perilaku, dan sikap. Tadi tutur kata sudah disampaikan oleh Pak Halim ya, yang kata-kata kebun binatang semua dan lain-lain. Itu mungkin PR bagi kita semua ya, karena mungkin bagi mereka biasa. Padahal itu kan kurang baik ya. Kita tahu bahwa yang biasa itu belum tentu benar, dan kita harus menggunakan yang biasa itu salah. Maksudnya yang benar itu belum tentu biasa, dan yang biasa itu belum tentu benar. Seperti contoh hal kecil yang tadi, bagi mereka biasa, tapi itu tidak benar. Itu mungkin satu PR kita, tutur kata mereka. Ya balik lagi ke kita, berarti kita juga harus mencontohkan bagaimana bertutur kata yang baik untuk mereka. Balik lagi ke kita sebagai guru, figur ya. Saya kedua harus sering diingatkan dan tidak bosan kita mengingatkan mereka dan memberi contoh. Kita jalan sebagai guru, kita jangan gengsi mengambil sampah. Mereka juga lihat ketika mereka lihat kita ambil sampah, isi banyak pot sampah, orang kenurutan. Gitu. Jadi awalnya dari kita dulu, gitu. Gak usah gengsi ya. Kan kita harus mau menjaga lingkungan bareng-bareng, bukan hanya tugas menjaga sekolah secara bukan hanya tugas mereka, tapi menjaga kebersihan itu adalah tugas kita bersama warga sekolah. Itu hal yang kecil. Jadi berikanlah dulu contoh yang kecil dari kita, baru mereka akan mengikuti. Karena anak zaman sekarang itu perlu contoh. Gitu. Tidak bisa kita ngomong harus begini, nanti sama harus terbalikan. Itu bukan gitu, coba begitu. Gimana kalau sudah begitu? Ya, nah itu yang kedua mungkin ya. Yang ketiga apa ya? Kira-kira yang terakhir dari perilaku ke guru mungkin biasakan senyum, sapa dan salam. Ketika bertemu dengan guru, menurut saya budaya positif itu harus dari kitanya dulu sebagai guru memberikan contoh pada mereka supaya mereka tergerak dan membuat hal itu menjadi kebiasaan yang tertanam dalam jati diri mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah di sini bukan saya di depan menggurui atau yang paling hebat. Kita sharing saja karena saya juga baru belajar. Sangat tertampar ketika mengikuti guru penggerak. Oh, saya menjadi guru yang gagal sekali Bapak Ibu. Ternyata budaya positif itu sangat saya sepelekan. Jujur Bapak Ibu, ketika mempelajari modul ini, modul 1.34 di guru penggerak itu tentang budaya positif. Hal-hal sepele seperti itu kuliah jarang kita tanamkan kepada anak. Anak berkelahi, selesai. Seharusnya itu kita ajarkan untuk dia meminta maaf. Anak-anak kejadiannya di kelas ya Bapak Ibu, ambil pensil punya temannya tanpa minjem tanpa permisi. Tapi kita tidak memperhatikan itu. Kita tidak mengubah pola pikir mereka bahwa itu adalah suatu kesalahan Bapak Ibu. Saya baru di sini merenung tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Seperti tadi kita akan membudayakan 3S: senyum, sapa, salam. Sudah dilaksanakan Bapak Ibu di kelas, di sekolah masing-masing? Sudah. Nah, ketika kita masuk kelas diajarkan itu salam, ya. Kita ajarkan dari hal yang terkecil ya Bapak Ibu. 3S saja: senyum, sapa, salam.
suara anak bertanya, sih tanya-tanya seperti itu. Ya, padahal Bapak Ibu, ketika kita menghadapi peserta didik kita, baik itu masalah yang besar atau masalah rumah tangga atau masalah apapun, ketika datang ke kelas, kita harus selalu tersenyum, menyapa anak, karena anak itu butuh kontrol, Pak. Ya, maka Pak Haji, jangan lama-lama. Apa? Segitiga? Ya, sangat asing. Segitiga restitusi itu apa sih? Tapi kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu tahu pembelajaran dengan paradigma baru? Sudah melaksanakan di sekolah? Bapak? Hah? Tahu tidak tentang paradigma baru? Ayo. Sudah belum? Ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah mendengar kata berdiferensiasi? Nah, Bapak Ibu, kita itu sudah melaksanakan paradigma baru, yaitu dengan kurikulum merdeka. Itu adalah merupakan paradigma baru dalam pendidikan. Nah, pembelajaran paradigma baru yaitu atau kita sebut dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Ibu Bapak SD-nya sudah kurikulum merdeka? Sudah. Ibu? Hanya beberapa kelas, ada 2 kelas ya, kelas 1 sama kelas 4. Kelas 1 sama kelas 4 ya? Kita mah sudah tinggal kelas berapa kita? Tinggal kelas 3 sampai kelas 6 sama. Nah, itu merupakan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan profil pelajar Pancasila. Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Tahu? Ya, ada berapa kuliah? Ada 6. Apa saja? Gotong royong, Kebinekaan global, ya, pengenalan kritis, ya, mandiri, ya. Kreatif. Jadi, pembelajaran atau paradigma baru itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu sudah bisa, tapi harus ini satu metode, ini satu metode tidak Ibu. Bukan berarti seperti itu. Bisa repot aku ya Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu peserta didik ada yang audio visual, ada yang visual, ya. Seperti itu kita perhatikan anak didik peserta didik kita. Nanti kita akan memilih metodenya yang mencakup semuanya, mencakup ketiganya, ya Bapak Ibu. Di sini apa yang terlintas di benak Bapak Ibu manakala mendengar kata berdiferensiasi? Ayo, siapa? Agung? Yang terlintas di benak saya mendengar berdiferensiasi yang mungkin adalah berbeda, ya, berbagai siswa yang berbeda atau bermacam-macam. Itu mungkin. Macam-macam. Iya. Ini berbeda. Ya, terima kasih Pak Agung. Menggabungkan ya Pak Agung ya. Nah, pengertian pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, menurut Pak Morrison, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran
pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Bapak Ibu, ketika kita sedang mengajar, kita harus melihat potensi yang dimiliki peserta didik kita. Ya. Jadi anak ini lebih menjurus kemana? Terus kesiapan belajar. Bapak Ibu, kalau datang ke kelas langsung belajar saja, langsung materi, ya. Itu kebiasaan kita apa tidak? Tidak. Selalu dengan apa dulu sebelum mulai belajar? Ucapkan salam. Ya. Yang kedua yaitu membaca doa bersama-sama. Sudah beres membaca doa, kita membaca surat pendek 3 ayat. Sudah itu baru absen. Dan di dalam absen tersebut, jika kemarin tidak ada yang masuk, kita tanyakan izin apa atau sakit gitu. Kalau apa, kemana, memberikan motivasi agar besoknya bisa sekolah lagi. Itu. Dan untuk pembahasan pembelajaran, kita bahas kembali ulasan pembelajaran yang kemarin sebelum kita belajar pembelajaran yang baru. Itu, yang memberikan motivasi agar peserta didik selalu bersemangat, dan untuk peserta didik lebih semangat lagi dalam mendidik peserta didiknya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Halim. Ya, jadi kita ketika mengajar jangan langsung ke materi, Bapak Ibu. Silakan ini ikuti. Ibu berdiri. Oke, siap. Ayo Bapak Ibu. Nah, kita ajarkan biar tidak suntuk ya Bapak serta didik kita. Ayo ikuti Bapak Ibu. Ram sam sam. Sam sam. Ram sam sam. Ram sam sam. Sam sam. Digerakkan Bapak Ibu. Biar tidak mengantuk. Ayo Bu Lia, gerakan tangannya. Ram sam sam, ram sam sam. Dipercepat Bapak Ibu, siap-siap. Yo, lebih cepat lagi. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bu Lia bisa sama Bu Lia sama Bu Lia. Ya. Di kepala tangan Bapak Ibu yang satu tugasnya untuk membujuk, membuka. Nah, apa Ibu? Silakan Bapak Ibu merayu sebisa mungkin bujukannya. Bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Apakah Bapak Ibu akan membukanya karena bujukan? Apa teguh dengan pendirian Bapak Ibu? Silakan. Ayo. Amin. Ya.
Paling komisi. Itu ada sesuatu barang yang berharga. Jika dibuka, itu akan jatuh Bapak Ibu. Oke, ini harus dibuka Pak Halim. Kalau tidak dibuka, ya. Nggak mau. Tadi hilang kalau dibuka. Nah, ya, dibuka aja dulu ya. Ini amanat ini. Iya. Tangan Halim kok kayak yang parah ya? Halim habis digigit lebah. Ayo Pak Halim, tolong dibuka kepala tangannya ya. Ya, siap. Yang ketiga dibuka ya. Halim kan anak baik ya. Satu, dua, tiga. Iya, ternyata bisa dibuka Ibu. Sudah Bapak Ibu. Bagian memujuk. Coba ceritakan apakah Bapak membukanya sesuatu yang berharga bagi Bapak dan membuka apa masih menutupnya. Apa alasan Bapak ketika membuka atau menutupnya? Alasannya tadi kan diberikan motivasi agar dibuka barang tersebut, terus saya tak mau dibujuk dan ternyata saya kena dihipnotis dan kepalanya itu terbuka dengan bujukan yang sangat luar biasa. Itu ya Bu. Oh ya, terima kasih Pak Halim. Bapak Ibu, tadi terbuka apa menutup? Terbuka, kena bujukan Pak Iwan ya? Nah, Bapak Ibu, yang membuka dan menutup itu merupakan kontrol diri kita. Hanya karena dihipnotis, bukan karena bujuk rayu. Berarti Pak Halim mengontrol dirinya karena orang lain Pak Halim itu. Ya, Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita itu kita sendiri. Ya, apa pembelajaran dari permainan tadi? Ketika kita mempunyai sesuatu, apapun yang ingin dicapai kita, boleh tidaknya itu adalah terlahir dari kontrol diri kena bujuk rayu. Itu merupakan Rayuan gombal. teori konsepsi teori kontrol. Bapak Ibu, di sini ada 4 teori kontrol. Kita mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Ibu bapak udah serius ya masuk PDGT ini. Bapak Ibu, disiplin positif. Kita akan beralih kepada disiplin positif. Disiplin berasal kata dari disiplin yang artinya belajar, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu mengajar di kelas, sering mengasih dengan penghargaan. Suka? Jempol aja ada penghargaan. Ya, boleh. Suka memberi hadiah? Kasih permen. Suka menghukum? Suka menghukum? Suka. Apakah itu akan menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu? Positif tergantung kita yang memberikan hukumannya. Memberikan hukumannya. Ya, oke. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kita akan membahas lebih dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga
Alhamdulillah. Nah, berarti sudah memahami. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Bapak Ibu, kebutuhan dasar Bapak Ibu apa saja? Ya, Kebutuhan dasar. manusia. Iya, Makan, makan. minum. Sini Pak Agung istirahat ya. Kebutuhan dasar manusia makan, minum, tidur, Hiburan juga kebutuhan dasar. ilmu, pengetahuan, Ya, panggil, healing bisa. ya. Pakaian. Pakaian, Hiburan. hiburan, dan masih banyak lain. Ibu bisa menyebutkan? Iya, Gitu. Iya, terima kasih Pak Agung, tepuk tangan buat Pak Agung. Iya, bahwa kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bapak Ibu pasti mempertahankan untuk hidup dengan makan, berpakaian. Jika tidak berpakaian bagaimana Bapak Ibu? Ada daerah yang lain, Papua. Di Papua juga memang itu udah ada kebiasaan ya, budayanya Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup harus mempunyai tempat tinggal Bapak Ibu, keamanan, kesehatan. Sekarang kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu, rasa ingin diterima oleh teman, oleh sesama, dipedulikan. Bapak Ibu ingin dipedulikan? Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin menjadi seorang pemimpin. Itu merupakan penguasaan, ingin berprestasi, ingin didengar, apa pendapat kita, ingin dihargai. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan, yaitu dengan ingin mandiri Bapak Ibu, tidak ingin diatur oleh orang lain hidup kita, memiliki pilihan. Kita itu hidup mempunyai pilihan mana yang baik dan mana yang buruk buat kita Bapak Ibu. Yaitu kebutuhan terakhir yaitu kesenangan, kata Bu Amal tadi, healing. Itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Tertawa Bapak Ibu bebas di sini, jangan terlalu serius untuk mengikuti destinasi ini ya. Serius tapi santai. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bapak Ibu, kita tes di sini. Ketika anak mempunyai masalah, tidak mengerjakan, ketika mereka melanggar tata aturan, tata tertib yang sudah ada, apakah ibu sudah berpikir kelima kebutuhan dasar itu? Terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa apa yang mereka lakukan di kelas seperti kenakalan-kenakalan itu, terkadang mereka tidak, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti mereka mungkin tidak disayangi. Kita sebagai pendidik harus tahu 5 kebutuhan dasar peserta didik kita, ya Bapak Ibu. Lebih lanjut,
posisi kontrol guru. Bapak Ibu, apakah di posisi ini Bapak Ibu sebagai apa? Bapak Haji? Ya. Apa sebagai penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Keseluruhan. Jadi penghukum. Karena ada reward and punishment dalam sistem pendidikan juga. Jadi tidak penghukum itu stigmanya bukan penghukum kayak apa gitu enggak. Jadi ketika anak salah kita dikasih punishment biar Sini Pak Haji sini. oh di sini aja. Di sini. Kan saya baru bilang jadi nggak nyambung. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan peran guru di posisi mana kan gitu ya? Ya. Dalam posisi kontrol guru. Ya. Kalau versi saya, guru bisa jadi seorang penghukum, tapi bukan stigma hukum yang hakim yang otoriter ya. Artinya ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, guru boleh memberikan hukuman dalam artian hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kelas gitu ya, fase ya. Terus membuat merasa bersalah itu lebih kerasa. Guru pun tidak kayak tadi Bu Lia ketika bicara guru salah, jangan takut juga untuk meminta maaf kepada siswa. Kemudian teman, sebagai teman guru ya jelas lah ya. Kayak kita di rumah tangga anak-anak kita memposisikan sebagai teman, sebagai guru dan lain-lain. Kemudian sebagai pemantau, jelas ya, mengawasi gerak-gerik anak di dalam proses belajar, baik indoor maupun outdoor. Kemudian sebagai manajer ada peran KBM, proses dan evaluasi. Nah, manajer itu mungkin versi saya adanya di peran KBM, mulai dari penyusunan RPP kalau dulu banyak, kalau sekarang apa modul gitu ya. Terus sampai ke evaluasinya, disitulah manajer berfungsi lah gitu. Dan itu ada di guru semuanya. Ada di guru semua. Iya. Oke. Terima kasih buat Pak Haji Dede. Nah, kita akan membahas posisi kontrol guru. Kita lihat video ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan lebih paham apa sih posisi kelima kontrol tersebut. Kita perhatikan Bapak Ibu. Guru seperti apa kita selama ini? Apa perbedaan antara guru A, B, dan C? Ini adalah ceritanya Bapak Ibu. Ada anak yang melakukan kesalahan. Suaranya tidak terdengar. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menjadi posisi kontrol guru sebagai penghukum, pasti akan menghukum siswa kita untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu merupakan penghukum Bapak Ibu. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa
Ibu masih semangat? Nah, kalau kita menghukum anak, apakah itu akan membuat anak mematuhi peraturan? Ada dualisme, Bu. Jadi gini loh, nggak semua anak diterapkan dengan treatment satu. Jadi bisa saja dengan cara seperti ini, ketika anak A itu bisa masuk pakai metode ini, tapi anak yang lain enggak. Jadi ada asas diferensiasi di siswa. Enggak bisa semua dilakukan dengan treatment yang sama pada keseluruhan siswa. Ya, Bapak Ibu, saya mau bertanya seperti ini. Apakah penghukum dapat meningkatkan? Apakah berhasil dengan dihukum? Pengalaman Bapak Ibu, anak dihukum. Yes. Terus apakah berhasil? Berhasil. Berhasil. Tapi tidak semua siswa dalam siswa-siswa tertentu gitu, Bu. Ya. Cuman pertanyaannya, ketika versi ibu berhasil itu secara global atau individu? Kan bicaranya yang dihukum kan individu, Ya. kan gitu. Individu. Iya. Oh, individu, Pak. Berhasil. Untuk individu A bisa saja terjadi berhasil. Berhasil. Individu B tidak. Ya. Itu Oh, masalahnya. ya. Kalau saya, ya sama, ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti kalau yang tidak berarti ganti treatment gitu aja. Ya, nah Bapak Ibu, posisi kontrol hukum. Di sini kita tidak melihat mental anak peserta didik kita. Mentalnya loh, Pak. Ketika kita menghukum kepada peserta didik kita, mentalnya yang rusak itu boleh Bapak Ibu menggunakan penghukum, tapi penghukum itu hanya berjangka pendek. Menurut pengalaman ilmu yang saya telah pelajari di Gunung Gerak, penghukum itu malah merusak mental peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan supaya Bapak Ibu lebih paham antara 5 posisi kontrol guru. Membuat merasa bersalah. Kadang kita suka menyalahkan. Kamu tidak mengerjakan PR, dasar bodoh kamu. Ini. Saya emang nggak gitu, Bu. Tidak, cari alasan kenapa nggak bisa karena kebanyakan. Iya, jadi jangan memang sebelum ditanya kenapa tidak mengerjakan kita masuk logika, tidak itu di alasannya. Ya. Nah, tadi maaf dengan anak katanya jangan merusak mental. Kadang-kadang di sana kesalahan apa yang perlu kita kesalahan apa yang anak lakukan itu sebenarnya. Kalau memang sudah melampaui batas kesalahannya, seperti dengan anak menyalahkan dengan temannya, atau itu juga perlu dengan bukan hukum. Tadi memang hukum harus sementara. Ya kita jangan apalagi sampai melukai dengan fisiknya, ya. Apalagi tadi sampai dengan menggembar-gembar terus dengan membanding-banding itu memang salah, ya. Kita minimal hukuman itu yang dia membuatkan dia kapok lah istilahnya, tapi betul-betul bisa jadi bisa berubah diri. Ya, memang pengalaman saya yang selama di sini lain mungkin entah dengan keluarga, dengan lingkungan. Sewaktu saya di kota, saya baru bicara begini, orang tuamu ada nggak? Ibu teleponnya, ibu jangan, dia langsung nangis. Tapi kalau di sini anak sopai itu pindah ke rumah, ayo lagi sini, pulang, Nah, itu mungkin dari kebiasaan anak, lingkungan. Jadi tidak selamanya hukuman itu merusak anak, itu kebiasaan dan pengaruh dari lingkungan maupun orang tua dan keluarga. Nah, itu pengalaman saya karena saya udah dari 2 SD. Kalau di kota saya baru juga nanya, ibu ada nggak di rumah? Ibu jangan. Kalau anak disuruh pulang dia nangis. Tapi kalau di sini disuruh pulang dia bawa tas aja pulang, tidak ada masalah. Nah itu bahkan orang tuanya sendiri, anaknya abu itu terus digapung kan, tapi dia mau sekolah. Nah justru itu mungkin tadi hukuman itu mungkin kita sesuaikan pertama dari lingkungan sendiri dan anaknya. Bahkan saya udah pernah cerita anak pada tengejakan bahkan nakal, ternulis dicibit monyet.
sampai bilang sama saya begitu. Nah itu seorang anak, seorang itu mungkin kebiasaan anak dengan orang tuanya. Jadi untuk hukuman bukan menerapkan, tidak dengan tanda kutip menjatuhkan mental anak, tidak. Jadi bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana kebiasaannya. Ya. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu untuk berbagi pengalamannya. Ya Bapak Ibu. Ketika di sini menghukum, Ibu Bapak menghukum itu diibaratkan menyakiti kalau di posisi kontrol ini. Di sini kita lanjutkan Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai teman. Pernah Ibu menjadi teman kepada peserta didik? Ibu Bapak pernah tidak menjadi teman kepada peserta didik kita? Pernah. Nah, di sini kasus tidak memakai atribut dengan bahasa posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Di sini sebagai teman, kita seringkali ingin menjadi teman bagi peserta didik kita, tapi kita tidak tahu menjadi teman ini terkadang anak-anak bisa menjadi berbalik mengejek kepada kita. Ya, jadi manakah posisi kontrol yang lebih bagus? Kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi ini hanya memantau, tidak memberikan hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling bagus yaitu sebagai manajer, di mana kita memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu di sini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita yang paling bagus itu menjadi seorang manajer, di mana kita menanyakan kesalahan dari anak kita, dan mereka juga mau memperbaiki kesalahannya. Seperti itu contoh Bapak Ibu sebagai manajer. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita tanya dulu apa penyebabnya. Terus anak bercerita, Ibu saya semalam kesiangan, tadi bangunnya kesiangan. Tanya, apakah dia tidurnya jam berapa? Terus keseharian dia sampai tidak mengerjakan PR. Terus bagaimana cara dia memperbaiki? Kita tanya Bapak Ibu, mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka itu dengan cara apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, kita ada kuis Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah? Saya kecewa dengan kamu. Ayo, 5 posisi kontrol tadi. Pembuat masalah. Apa? Pembuat masalah. Apa? Yang berdua ya. Pembuat Masalah. Merasa bersalah. Ya. Pembuat merasa bersalah. Yang nomor 2 kontrol yaitu pembuat merasa bersalah. Iya, jadi betul sekali, alhamdulillah sudah mulai dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya kuis 1. Betul. Sekarang kuis yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Posisi apa aku ya? Coba saya. Penghukum. Coba kita lihat.
kontrol. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bu Amal, dijawab. Ayo Mama. Iya. Ayo, Jangan mulia lagi, ayo. pelukis. Ayo Mama. Manajer atau apa? Manajer. Coba kita lihat ya. Pak Agung lihat ke sini. Manajer. Luar biasa. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak. Teman ya? Posisi kontrol apa Bu Indri? Teman. Ayo, kita lihat dulu. Iya. Betul sekali Bu Indri. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ini Bapak Ibu? Pemantau. Bapak Ibu, di sini kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Tahu tentang keyakinan kelas? Ya. Sudah. Keyakinan kelas itu berisi apa, Bu? Kesepakatan yang harus ditaati oleh warga kelas. Ya. Seperti peraturan kan? Iya. Misalkan datang tidak boleh terlambat. Ya. Kayak gini, misalkan tidak boleh makan di kelas ketika sedang pembelajaran. Tidak boleh makan di kelas. Pembelajaran. Ya, itu suatu tata tertib. Tata tertib. Keyakinan dengan peraturan berbeda apa sama? Sama apa berbeda Bapak Ibu? Berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kertas. Aku Bapak Ibu, silakan buat peraturan kelas yang Bapak Ibu ada di sekolah. Kita akan membuat apa sih peraturan kelas? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Harus. Silakan Bapak Ibu tulis peraturan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu tulis peraturan kelas yang ada di Bapak Ibu. Apakah sudah termasuk keyakinan kelas atau belum? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Peraturan yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik Ibu di kelas. Silakan tulis. Satu saja, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Satu saja. Sudah? Kalau sudah, silakan tempel di peraturan kelas. Tempel Bapak Ibu di depan peraturan kelas. Atau mau menitip boleh. Ya, boleh. Mau satu, mau dua. Ya, di peraturan kelas ya Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan apa peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sini ya, dua-duanya. Di Pak Yim, satu saja Pak Yim, satu saja. Nanti kita akan ubah ke keyakinan kelas. Ketika kita membuat peraturan,
Iya, silakan Pak Iyip, sudah? Peraturan aja ya. Ya, peraturan saja. Kita akan berubah dengan keyakinan kelas. Nah, di sini Pak Iyip. Nah, di sini Bapak Ibu ada tidak ribut ketika belajar. Selagi belajar jangan bercanda. Tidak boleh ngobrol ketika sudah di kelas. Tidak mengganggu teman sekelas di saat sedang melaksanakan tugas. Tidak boleh main bola di kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agak mudah, sesuai dengan kondisi kelas. Bapak Ibu, di sini tidak ribut ketika belajar. Itu masih mengatur. Anak itu merasa diatur. Ketika kita melakukan peraturan kelas, kenapa sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas? Mereka meyakini dengan dirinya sendiri bahwa saya itu tidak diatur dengan peraturan yang ada. Kita rubah kata ini, tidak ribut ketika belajar. Ayo Bapak Ibu, kalimat positif. Tertib saat proses belajar. Iya, betul sekali. Tertib saat Belajar. Pembelajaran. proses Saat KBM nggak sih? pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita merubah peraturan yang ada di kelas. Jangan sampai ada kata tidak. Jadi jangan ada kata negatif. Iya, jangan ada kata negatif. Tidak. Karena itu anak itu merasa diatur. Oh, saya ini berperilaku seperti itu karena ada aturan kelas yang sehingga kadang menjadi beban, Bapak Ibu. Kita rubah tidak ribut ketika belajar, yaitu tertib saat proses pembelajaran. Tidak mengganggu teman sekelas di saat sedang melaksanakan tugas. Bagaimana Bapak Ibu kalimat positifnya? Menghargai Bapak Ibu. Menghargai sesama teman. Paham Bapak Ibu? Paham. Alhamdulillah. Jadi jangan benar sekarang kita membuat peraturan yang isinya itu kalimat negatif. Dengan menghargai sesama teman, mereka sadar dengan sendirinya bahwa saya itu memang harus saling menghargai. Kalau kita jangan, itu suatu tekanan bagi mereka, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Akan berubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Amin. Paham? Akan berubahnya? Insya Allah. Iya, kita ubah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi Bapak merasa asing dengan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Di sini ada 3 tahapan menstabilkan identitas. Bapak Ibu, ketika ada masalah kepada anak itu bermasalah, melakukan kesalahan, kita harus menggunakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitasnya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti dengan berkata seperti ini Bapak Ibu, ketika ada anak yang salah,
pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita jangan semena-mena menghukum, membuat merasa bersalah anak. Jangan. Kita gunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Ketika sudah membuat keyakinan kelas, kita ingatkan lagi, anak-anak, apakah kamu sikap seperti itu melanggar keyakinan kelas kita? Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya ada kasus siswa yang makan di kelas pada jam pelajaran, Bapak Ibu. Dia mengumpat-ngumpat, saling menyalahkan intinya di kelas 2. Saya hanya menanyakan Bapak Ibu, tidak langsung, kenapa kamu makan di kelas? Tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus gunakan segitiga restitusi ini. Ya, jadi di sini saya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita kalau anak melakukan kesalahan, jangan sekaligus kita menghukum ya Bapak Ibu. Kamu tidak mengerjakan tugas, tulis. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Aku saja. Itu adalah hukum Bapak Ibu. Yang tidak akan jangka panjang, jangka pendek Bapak Ibu dengan menghukum, dengan merasa bersalah, dengan sebagai teman, tidak ada motivasi intrinsik yang hadir di dalam dirinya. Dengan memvalidasi segitiga restitusi, menggunakan segitiga restitusi, permasalahan anak akan divalidasi. Mereka akan mengakui kesalahan dan mereka akan memperbaiki seperti ini. Ya. Mereka mengetahui sendiri dengan sendirinya. Oh iya, saya tadi makan di kelas. Kata anak tadi, oh saya nggak makan, boleh saja. Kenapa? Karena itu kebutuhan dasar manusia, yaitu makan dan minum. Nah, paham Bapak Ibu? Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir berkenan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Atur nuhun, maaf ya Bapak Ibu sudah merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Juliani dari Cianjur SD Cianjur 02 telah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yudi Duleha yang merupakan guru penggerak angkatan 9. Nah, saya merasa bahagia karena bisa terlibat dalam kegiatan ini karena hal ini menambah wawasan saya dan juga membuat saya merasa tertarik untuk mengikuti program guru penggerak ini karena sebelumnya saya masih ragu-ragu dan hal ini merupakan bentuk nyata yang disampaikan oleh guru penggerak sehingga bisa menggerakkan guru-guru yang baik agar bisa mengikuti jejak guru itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.